Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltidha dan aklian supaya agama ini liqaumi ya'qilun liqaumi yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Ipul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Kok nak disangoni, terus suatu saat rah disangoni sedarani medit. Terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Soalnya agama kalau dijual sosial itu ribet. Karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hiperseks, nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, "Mah, suruh sini." Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini hiperseks, saya ini. Kata Nabi, Nabi ngendikan pertama itu, "Atuhibbuhu li ummik." Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab, walan nasuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghadha syai'in ilayya minaz zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu, dalile al yadul ulya khairul di sufla, tapi prestasi dari kiai ini entuk ora tahu memberi. Ya sama seperti yang zaman Pak Sukron Makmun. Dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya mbah saya itu ke bapak saya ke aku itu soleh-solehku dhewe tak golek ridane pengiran tapi mbek wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Mbah Hamid itu sembunyi ditanya sama balik kok sembunyi kayak ngene apa. Iku ana wong ngenteni aku pengen ngekeki dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 1.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nek Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Mbah Hamid ati kei dhuwit macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan dhuwit yang macam-macam Mbah Hamid. Engko ora ana gunane, ya terus dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimedhiti wong ya enak. Mergo 1.000 njaluk swarga atuk sira salam templek gak nuntut apa-apa kan? Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiah. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya tidak berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung itu tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak rautang. Mergo nak seneng itu macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka, membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek, ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu, malah bagus toh. Nak kancamu sing sugih tetep niliki kowe, malah nonton kowe pas dadi pangkul guru pasar. Malah kowe isin juga delok-delokan. Jadi monggo sing melarat kancane do mirip malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampean isin perkara juga delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Lah kok saged syukur? Malah ra njaluk blonjo. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall balang malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'toka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah.
Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, zat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahra. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, zat yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sapa wae gelem kan sawangane murahan. Ya sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahra. Jadi enak saja, pasti kasih Allah ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa innama yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah ndak lupa. Kula nate ngalami wusul niku teng Ka'bah bar dongo. Sampai 2 hari pe dongo mboten saged. Mergo isin mbek pangeran. Pangeran wingi ra yo ijek eling, lha apa tak baleni meneh. Itu jenis wa innama yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak lupa. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng dongo, dalil iftiqori wa tirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena enggak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau suwun ada iltizatan aklian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, sampean kawin kadang dibojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghdulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintahi pangeran. Jadi santri paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepen paham no jebule santri murah paham. Kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltizatan aklian. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman. Itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa? Iltizatan aklian. Nggih ngoten mawon, kula ni bagian logika, kula kepengin jengben mboten usah kula Mas Mamak, Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, aja mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku. Wingi mun kula sukani kitab Khilatul Auliya dadi takkan daftar. Niku 8 jilid. Niku belajar sak jilid mun dadi wali. Napa malih nak 8 napa? Jilid. Iki saged bersaing kalian mbae niku. Nah. Terus Mas Sama kula sukani kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab Ithaf. Dikarang Sayyid Zabidi, Murtada Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah, belum ada kitab nyarai Ikhya sampai 800 tahun kalau enggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Niku nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu, ini sebagai penutup, yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting, sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo guys. Tapi terus Ithaf cerita, kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasuluh. Apapun senang kita pada Nabi. Nah, itu juga barokahnya apa? Ilmu. Makanya kata Burda yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau madah Nabi dakmat da'athun nasorofi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wah takimi. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatus sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabi wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Sayyid Zabidi. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.